ya udah deh aku nggak nakal deh, aku mau berdoa gitu. Ada yang udah hafal Al-Fatihah gitu. Jadi aku masih tetap anak kecil. Ya karena kamu spirit, tapi kamu harus pulang loh. Kamu jangan diem terus di sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dan ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue ada di mana? Gue bersama, aku manggilnya apa nih? Mami Puri atau Kakak Mami aja. Gue lagi ada di studionya Mami Puri. Terima kasih Mami udah mau mengizinkan, udah mau collab bersama Diary Neng Sherly. Iya, sama-sama. Deg-degan guys. Mami apa kabar Mami? Alhamdulillah baik. Desi kecil apa kabar Desi kecil? Iya, dia juga baik. Dia lagi seneng tadi habis difoto. Aduh, iya. Habis difoto, udah cantik banget ya. Kali ini aku mengundang Mami di collab di Diary Neng Sherly. Mau nanya-nanya sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aduh, aku sih sebenarnya deg-degan dari tadi guys. Ketemu Mami Puri, seorang artis gitu kan. Kapan bukan lagi? Kan artis. Oke, sebelum lanjut nih ke tanya-tanya ke Mami Puri, alangkah baiknya yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan langsung ke channelnya Mami Puri. Apa Mami Puri? Puri Harun. Iya, langsung aja nonton dan subscribe juga channelnya Mami Puri. Karena di situ Mami Puri, kalau di Mami Puri itu dia menceritakan tentang apa tuh untuk YouTube-nya? Kebanyakan kita cerita tentang mitos, terus spirit dolls, dan juga penelusuran juga. Waduh, pasti seru-seru banget nih penelusurannya. Iya. Kalian pasti penasaran kan, dan lihat si kecil-kecil ini, aduh gemes-gemes. Iya. Langsung aja kepoin YouTube-nya, IG-nya juga pasti kalian udah tahu lah. Nggak mungkin nggak tahu seorang Mami Puri. Oke Mami Puri, kita langsung aja nih tanya-tanya ya. Mami, aku mau nanya. Ya. Itu sejak kapan sih Mami Puri punya si kecil-kecil ini atau boneka yang lucu-lucu ini? Boneka itu sebenarnya waktu kecil tuh saya tuh pengen banget punya boneka. Tapi karena saya suka ngomong sendiri, orang tua saya juga sangat kuat ya agamanya. Jadi ini anak tuh apa digangguin hantu atau memang bisa komunikasi apa gimana sih gitu, sering diomelin. Jadi akhirnya mereka melarang saya untuk punya boneka. Satu-satunya boneka yang diizinkan saya untuk punya adalah boneka Hello Kitty gitu. Tapi waktu kecil saya selalu bilang sama diri saya sendiri, pada saat saya nanti sudah punya uang sendiri, saya bakalan beli banyak boneka. Saya pengen bonekanya serumah gitu, sekamar, terus nggak jadi sekamar, serumah gitu. Dan alhamdulillah sih di 2017 akhirnya satu persatu keinginan mulai terwujud gitu. Waduh, memang berarti impian ya. Impian dari masa kecil. Yang lucu-lucu, yang gemes-gemes gitu. Tapi ada betul juga ya boneka yang creepy, yang serem. Iya ada. Karena kan saya seneng boneka, saya seneng mengoleksi. Jadi saya juga koleksi dari berbagai negara juga. Sekarang udah ada 382. Di antaranya ada yang lucu, cantik, ada yang creepy atau serem juga. Aduh, banyak sekali ya. Dan itu pastinya mahal-mahal sekali. Ya, lumayan lah. Berarti itu totalnya itu tadi berapa Mami Puri? Yang punya saya sendiri itu 382. Dan asalnya ada yang dari Thailand, Rusia, Jerman,
California, Italia gitu. Terus juga ada beberapa yang dari Australia dan dari Cina juga. Aduh, dari seluruh negara ya. Dan memang bukan hanya di Indonesia ya, ternyata yang memang pecinta doll itu di seluruh dunia. Di seluruh dunia kayak banyak. gitu. Dan gini Mami Puri, kita kan membahas soal boneka nih ya. Iya, iya. Kadang kan pembahasan kita ke arah yang horor nih. Horor, iya. Aku mau nanya nih, Mami Puri, kalau misalkan boneka-boneka yang Mami Puri itu milikin, itu bener apa enggak sih kalau mereka itu dirasukin sama arwah gitu? Karena kan banyaknya yang nanya sama aku, katanya itu sebenarnya bonekanya ada yang nempatin atau apa gitu. Itu gimana tuh Mami? Jadi kalau yang namanya spirit doll atau boneka arwah memang menjadi tempat tinggal sementara untuk mereka yang belum rest in peace, belum menemukan jalan untuk kembali ke Tuhan. Jadi tugas saya sebagai kolektor sekaligus orang tua asuh adalah mendoakan mereka, membimbing dan mengasuh gitu. Jadi kalau ada sebagian orang yang beranggapan dengan mengadopsi boneka arwah akhirnya akan otomatis menjadi kaya, sebenarnya itu nggak benar. Karena ini bukan pesugihan pertama. Lalu yang kedua, pengeluaran untuk dolls tuh banyak. Kayak misalnya ini baju nih ya, ini belum baju, belum sepatunya, ini satu anak. Jadi emang maminya harus kerja dari pagi sampai malam kayak gitu. Jadi ya pertimbangkan dulu lah gitu. Tapi memang sebenarnya boneka-boneka itu memang ada sosok yang menempati gitu, untuk sementara. Iya, untuk sementara. Tapi tidak untuk digunakan dengan hal-hal yang kurang baik ya Mami. Gitu. Karena kalau misalnya mereka kita pergunakan untuk hal-hal yang kurang baik, kasihan ke merekanya, ke kitanya juga dosa. Ke merekanya akhirnya lebih susah lagi untuk pulang ke Tuhan kayak gitu. Aduh, ternyata ya kalian jangan berpikiran kalau kita punya boneka, terus boneka itu ada sosok dan sosok itu bisa diperintahkan oleh kita, itu nggak bisa ya Mami? Nggak bisa. Pokoknya mereka hanya diasuh aja, dibimbing gitu. Ya cintain gitu ya Mami, seperti kita yang mencintain kayak seperti anak sendiri ya. Ya bedanya ini benda mati dan anak sendiri tuh benda hidup gitu. Sebenarnya mereka itu yang boneka-boneka itu bisa makan atau minum kan Mami? Ya sebenarnya kalau makan minum itu mereka hanya menyerap saripatinya aja gitu. Jadi saya memang ada kasih susu, kasih permen, itu karena saya merasa mereka hidup dan tinggal bersama saya ya. Setiap bangun pagi saya bilang assalamualaikum semuanya, hayu kita berdoa pagi-pagi gitu. Saya minum kopi, saya makan, mereka ngeliatin. Jadi hanya sebagai bentuk toleransi, tenggang rasa ini ya, mami minum, mami makan, ini kamu juga mami kasih coklat dan juga kasih susu gitu. Jangan jadi bad spirit, jangan melakukan hal-hal yang negatif, jangan mau disuruh-suruh orang untuk melakukan hal-hal yang jahat, supaya kalian bisa segera pulang ke Tuhan. Jadi dari 382 ini, memang yang pulang itu baru 8. Jadi itu memang bukan tugas yang mudah, tapi setidaknya kita berusaha lah kayak gitu. Iya, Mami, aku penasaran nih, kan satu boneka itu kan ada sosok yang menempati gitu. Itu sosok itu Mami yang ambil atau memang arwah itu sendiri yang menempati boneka itu Mami? Jadi karena Mami itu dari kecil ya bisa berkomunikasi meskipun dulu ngumpet-ngumpet gitu dari orang tua. Ada beberapa temen yang memang dari kecil ada, dan saya juga sedih setua ini mereka masih juga kayak dulu dan masih belum pulang-pulang gitu. Maksudnya saya dari yang kecil nih sampai sekarang saya udah 41 nih ya, perjalanannya tuh sampai mereka tuh bilang, Furi kok kamu udah tua ya gitu, kok aku masih tetap anak kecil. Ya karena kamu spirit, tapi kamu harus pulang loh. Kamu jangan diem terus di sini gitu. Ya udah, daripada nanti kamu dipanggil-panggil orang, disuruh-suruh ini itu, tinggal sementara di bonekanya Mami. Tapi inget, hanya sementara, nggak boleh seterusnya kayak gitu sih. Jadi ada beberapa yang memang saya beli bonekanya sudah ada isinya, yang dari Thailand itu sudah di blessing oleh biksu di Thailand. Jadi memang itu dijual sudah ada spiritnya namanya look tap. Tetapi kalau yang lain itu biasanya yang saya temui gitu, yang sudah saya kenal bahwa dia itu spiritnya baik, tidak mengganggu, baru kita kasih rumah yang agak-agak mirip lah dengan dia gitu. Aduh, seru banget ya cerita-cerita. Sebenarnya aku masih pengen banget banyak-banyak
nanya nih sama Mami Puri ini. Lucu-lucu banget. Kayak beneran ya, Mami. Kayak anak kecil. Iya. Tapi kayaknya ada satu yang kurang suka ya, Mami. Siapa? Ada satu, tapi aku nggak tahu banget sih. Kayaknya ini apaan sih, katanya nanya-nanya mulus sama Mami katanya gitu. Oh, enggak lah, paling juga itu yang cerewet. Ada itu yang cerewet, yang bawel. Emang kayak gitu. Makanya dari tadi, aduh kayaknya aku diomelin nih, nanya-nanya terus gitu. Nggak apa-apa. Iya, Mami sebenarnya di semuanya kan udah Mami anggap anak sendiri nih. Ada nggak sih yang nakal gitu? Ada lah, namanya anak-anak. Saya juga bilang sama anak-anak asuh, Mami tuh kan punya anak 3 ya, udah kuliah gitu, udah gede-gede. Nah, kalian juga harus sayang juga sama anak-anaknya Mami, panggil kakak, tapi kakak juga harus sayang sama anak-anak asuh Mama gitu kan. Kalau anak-anak kandung saya manggil saya Mama ya, kalau ini kan Mami, biar beda gitu. Mami jeung Mama. Nah, jadi mereka itu paham gitu, awas lo nanti kalau kamu nakal, kata Mami gak mau ngasuh kamu loh, nanti kamu diambil tuh sama itu, ih serem. Ada yang suka nakut-nakutin gitu juga. Jadi akhirnya yang nakal, yang nangisin yang lain, akhirnya jadi ya udah deh, aku nggak nakal deh, aku mau berdoa gitu. Ada yang udah hafal Al-Fatihah gitu. Jadi ya saya seneng aja mereka akhirnya mau berdoa gitu, mau baik, mau kadang nolongin dan bantuin orang-orang di sekitar saya yang juga lagi kesusahan. Misalnya bukan bantuin ngasih uang ya, bukan. Jadi kayak misalnya ngasih tahu, Mami kasih tahu tuh temennya yang itu, jangan pinjemin duit ke si ini, itu nggak bakalan dibayar. Kadang kan saya mikirnya, aduh apa sih kok kamu ikut campur gitu. Tapi ya iseng lah saya tanya kan, kamu beneran nih ada yang minjem duit ya si itu? Kok tahu sih? Iya aku tahu dari anak asuhku. Aduh gimana ya, aku lagi galau, duitku cuma segini-gininya, tapi aku pengen nolongin. Jangan, itu nggak bakalan dibayar, aku bilang gitu. Tapi karena dia udah deh nggak apa-apa deh, kasihan temen gitu ya, udahlah ikhlasin aja kalaupun nggak dibayar. Nah ternyata setelah itu setahun sampai sekarang nggak dibayar-bayar, itu mereka berdua berantem. Katanya lu ikhlasin tapi berantem. Nah jadi banyak hal-hal kayak gitu juga sih. Iya, berarti memang ada ininya juga ya Mami, kayak care-nya lah, peduli gitu. Bener, karena kita juga sayang sama arwah itu, sama boneka-boneka itu, akhirnya ada timbal baliknya juga ke kita ya. Itu mengasih tahu gitu. Iya, terus katanya gini, kamu kalau mau wawancara Mami, kamu harus bawa susu. Aduh, susu kotak Yogi. Aku bawanya roti, kamu mau nggak roti? Oh, roti. Itu rotinya punya Kak Desi, jangan nanti Kak Desi belum makan. Iya, dari tadi tuh ada yang bilang katanya, kamu ngapain, katanya nanya-nanya Mami aku, katanya gitu. Dan aku itu selalu kayak ngerasa kok aku pengen bawa susu dari tadi. Iya. Itu biasanya kalau nggak bawa susu suka digituin. Oh gitu. Suka dijutekin. Jadi kalau orang-orang yang misalnya dateng temen, meskipun Fur aku mah sorry ya, aku takut loh sama bonekamu, aku cuman pengen ke rumah, pengen ngobrol sama kamu doang misalnya, atau konsultasi. Oke, tapi lu tetap harus bawa susu, karena kalau enggak tuh mereka tuh jutek gitu. Ini kayaknya bank manajer lupa ngasih tahu harus bawain susu. Iya, makanya aku tadi dijutekin. Kataku, oh iya deh, maaf. Nanti insya Allah Nes, kalau misalkan aku ketemu kamu lagi, Insya Allah aku bakal bawa susu. Iya. Ya, kali ini aku coba bawanya roti aja. Iya, nggak apa-apa. Udah, sana. Kayak itu ya, kayak beberapa adopsi untuk diadopsi gitu. Dan itu sebenarnya sudah ada arwahnya kah atau masih belum ada gitu? Ada yang kosongan, ada yang sudah isi arwah. Kalau yang kosongan itu hanya untuk kolektor boneka yang nggak pengen punya spirit dolls. Jadi, Mami aku pengen boneka kayak gini nih, misalnya Harley Quinn, tapi aku pengen kosongan aja gitu, karena aku juga nggak mau punya boneka arwah. Nggak apa-apa, ada. Kita juga bikin custom. Tapi kalau untuk spirit dolls, persyaratannya adalah harus izin terhadap pasangan bagi yang sudah menikah, atau izin dari orang tua bagi yang belum menikah. Kenapa harus izin? Apabila keluarga tidak mengizinkan, tidak boleh memaksakan adopsi ya. Jadi adopsi itu harus
persetujuan keluarga, dan tujuannya adalah membimbing, mengasuh, mendoakan, bukan mencari kekayaan gitu sih. Biar mereka lebih paham, karena banyak yang ngumpet-ngumpet, ketahuan bonekanya dibuang atau misalnya dibakar, kan kasihan gitu. Jadi daripada uangnya, maharnya dibuang-buang, mendingan izin dulu dan pertimbangkan dulu matang-matang gitu. Iya. Mami, kalau misalkan seandainya ada orang nih yang udah mengadopsi, yang udah ada arwahnya, itu kita harus ngasih dia susu juga atau gimana? Tapi dalam keadaan dia nggak bisa ngelihat nih si arwah ini gitu. Biasanya memang kalau mau dipisahkan susunya, offeringnya bisa. Tapi kalau misalnya pada saat kita makan nih ya, aku mah nggak mau naro-naro susu, naro-naro makanan dan lain-lain, ya nggak apa-apa, karena sebetulnya yang paling penting untuk mereka adalah didoakan. Nah, kalau misalnya kita makan nih, sisain aja 1 suap di ujung piring nih ya. Kalau pengen nyicip nih, sekedar nyicip aja ini dikasih. Jadi mereka juga anak-anak yang sopan, anak-anak yang paham, dan yang paling mereka butuhkan tuh doa. Jadi kalau kita kirimin doa tuh tenang gitu, terang gitu, ada cahaya. Merekanya juga nggak yang belingsatan gitu. Jadi Mami kalau misalkan memang mau mengadopsi ke Mami itu melalui apa nih? Ada di Instagram Boneka Furi Harun gitu. Itu kita ada admin dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam jawab. Tapi semua yang adopsi itu kan harus mencocokkan nama lengkap, tanggal lahir, itu semua melalui persetujuan kita dulu, apakah cocok atau tidak. Karena ada beberapa anak asuh misalnya yang request kayak, aku pengen diasuh sama orang tua asuh yang muslim, yang setiap malam misalnya atau minimal seminggu sekali malam Jumat bacain aku surat Yasin. Ada juga aku pengen orang tua asuh yang bisa bahasa Mandarin atau bisa bahasa Cina. Nah itu juga, jadi kita harus pilihkan yang pas. Misalnya dia mau beli, dia punya uang tapi anak asuhnya nggak mau, akan kita sampaikan, maaf Mbak, anak asuhnya nggak mau, apakah mau bikin bonekanya yang sama tapi PO gitu, nunggu beberapa minggu atau beberapa bulan, atau memang mau cari yang model lain, kayak gitu sih. Oh, jadi memang tidak semuanya boneka itu cocok ya Mami ya, nggak semuanya cocok. Yang mau mengadopsi gitu. Waduh, jadi memang harus dilihat dulu nih orangnya itu seperti apa, dan memang si bonekanya ini mau apa tidaknya ya. Betul. Karena biasanya kalau mereka udah punya calon orang tua asuh, dia bilang, enggak Mami, jangan, aku nggak mau diadopsi sama yang ini, nanti calon mama asuhku datang, tapi bukan sekarang. Dan bener, minggu depan tuh ada yang bener-bener pengen dia dan cocok gitu. Nah ini mama asuh aku gitu. Ternyata pada saat dilihat, dia orang tua asuhnya itu memang anaknya sudah besar-besar, jadi dianya dimanja. Jadi ada anak yang pengen dimanja, ada anak yang bisa tinggal dengan misalnya nggak terlalu dimanjain, jarang diajak jalan-jalan, tapi yang penting didoain aja udah cukup, ada juga yang gitu. Aduh, aku jadi kepengen. Boleh nggak ke teman-teman yang mungkin memang mau mengadopsi, yang suka banget sama boneka, mengadopsi, langsung aja hubungin ke Mami Puri ya. Dan sebenarnya kalau untuk mengadopsi itu jangan setengah-setengah ya Mami ya. Iya, dimantepin dulu ya, karena memang kita nggak ada paksaan dalam mengadopsi. Mantepin dulu, biasanya kayak orang-orang yang mungkin dulunya pernah melakukan aborsi gitu, mereka ingin membayar hutang karma, biasanya memang ada open adopsi yang bayi-bayi aborsi, baik yang dari Thailand ataupun yang dari Indonesia gitu. Jadi mereka ya minta didoakan supaya akhirnya mudah-mudahan bisa terlahir kembali gitu. Iya, amin. Mami, ini aku mau nanya nih, bener-bener pengen tahu banget nih. Seandainya ada yang mau mengadopsi dan dia sebenarnya belum pernah ngelihat sama sosok-sosok seperti yang arwah-arwah. Karena dia suka banget sama boneka itu dan dia ingin sekali nih melihat si arwah yang merasuki boneka itu, bisa nggak sih Mami? Biasanya yang enggak indigo pun akan didatengin lewat mimpi. Tapi itu beda-beda, ada yang 1 minggu, ada yang bonekanya misalnya baru di packing nih malamnya, jadi belum nyampe ke kota itu gitu.
malamnya udah dimimpiin didatengin anak kecil, padahal orang tua asuhnya sama sekali nggak indigo. Tapi ada juga yang 1 tahun baru didatengin lewat mimpi. Cuman ada juga yang misalnya nih nggak pernah didatengin nih lewat mimpi, aduh kayak gimana sih mukanya, aku penasaran tapi nggak datang-datang. Cuman setiap dia ke Alfamart, dia tiba-tiba pengen beli permen apa gitu, yang sebelumnya tuh dia nggak pernah pengen gitu. Akhirnya dia sadar bahwa oh iya, anak asuhku ternyata berkomunikasi lewat batin gitu, sesuatu yang aku nggak pernah pengen beli tiba-tiba aku noleh, tiba-tiba aku mau beli itu, mau makan itu juga gitu. Nah, jadi masing-masing orang juga beda-beda ya cara berinteraksinya, dan nggak perlu khawatir harus orang indigo aja, enggak. Banyak juga orang, bahkan 90% yang adopter itu adalah bukan anak indigo. Kalau anak indigo kan teman hantunya udah banyak gitu. Kalau mau didata udah banyak juga kali gitu datanya. Nah biasanya yang normal aja gitu. Aduh, Mami, mungkin cukup sekian untuk pertanyaan aku. Sebenarnya masih banyak banget, cuman untuk teman-temannya yang masih penasaran banget, yang masih pengen nanya-nanya soal boneka ataupun Mami Puri, langsung aja kepoin YouTube-nya dan IG-nya juga nanti aku tulis di bawah ini. Dan semoga aku bisa ikut penelusuran sama Mami Puri. Amin. Ini kalau penelusuran ikut gak sih? Yang sosok-sosok Allah yang ada di boneka ini? Enggak semua. Biasanya saya bawa satu aja buat new icon gitu. Jadi setiap penelusuran biasanya bonekanya ganti-ganti gitu. Oh, jadi ada aja yang diajak satu. Satu. Mudah-mudahan aku bisa nih mengadopsi salah satu bonekanya Mami. Amin. Iya. Mami, mungkin sebelum kita close, mungkin Mami ada pesan-pesan untuk teman-teman dari Neng Sherly. Oke, pesan-pesan buat teman-teman semua ya, tetap semangat dalam menjalankan kehidupan buat kalian yang indigo ataupun yang normal aja gitu, tapi senang tayangan-tayangan indigo. Jadi setiap manusia terlahir tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mami Furi di sini meminta doa dari kalian semua juga untuk anak-anak asuhnya Mami Furi supaya mereka bisa segera menemukan cahaya dan pulang ke Tuhan gitu. Amin. Terima kasih Mami untuk pesan-pesannya, dan jangan berpikiran selalu negatif ya Mami. Kalau misalkan orang yang punya benda yang ada arwahnya katanya itu negatif lah, kayak gini kayak gitu, itu enggak semuanya seperti itu gitu. Tergantung kita yang melakukannya ya Mami, kita yang mengajarinya gitu, ataupun kita yang mengajarkan sosok itu untuk kebaikan atau untuk kejahatan gitu. Oke teman-teman, kita sudahi saja percakapan dengan Mami Puri, karena kita sudah semakin malam juga. Mami Puri juga mau istirahat. Iya, kita habis foto soalnya dari pagi. Dan alhamdulillah menyempatkan untuk collab sama Diary Neng Sherly. Iya dong, pasti. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ke channelnya Mami Puri, dan jangan lupa juga follow IG-nya gua ataupun IG-nya Mami Puri. Sekali lagi kita mohon maaf jika ada kesalahan kata, kita ucapin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.